Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donalista dari semester 3 Prodi Aquaculture Fakultas Ilmu Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan memberikan penyuluhan perikanan dengan judul pengelolaan kolam budidaya ikan. Secara umum, budidaya ikan terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai hasil, baik itu pembenihan ikan, pembesaran, dan hingga tahap pemanenan. Salah satu dari tahapan tersebut ialah melakukan pengelolaan kolam budidaya ikan sebelum kolam tersebut digunakan untuk kegiatan berbudidaya. Tujuan dari pengelolaan kolam budidaya ikan adalah mempercepat berlangsungnya proses dekomposisi atau penguraian senyawa-senyawa organik dalam tanah sehingga senyawa-senyawa yang beracun yang terdapat di dasar kolam budidaya akan menguap. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dari pengelolaan kolam budidaya ikan, di antaranya yaitu yang pertama, pengeringan kolam budidaya ikan. Pengeringan dasar kolam sangat dibutuhkan oleh ikan agar bakteri pembusuk yang dapat menyebabkan ikan sakit, racun sisa dekomposisi selama budidaya terbuang. Pada kolam pemijahan budidaya ikan, pengeringan dasar kolam bertujuan agar ikan dapat memijah karena tanah yang dikeringkan dan diairi akan melepaskan bau tertentu yang disebut dengan petrikor. Selain itu, pengeringan dasar kolam dapat membunuh hama dan penyakit yang ada di dalam kolam. Yang kedua yaitu ada perbaikan pematang kolam budidaya ikan. Perbaikan pematang bertujuan untuk mencegah kebocoran kolam. Kebocoran kolam dapat diakibatkan oleh binatang air seperti belut, kepiting, dan hewan air lainnya. Perbaikan pematang ini hanya dilakukan pada kolam tanah, sedangkan pada kolam tembok dilakukan perawatan dan pengecekan kebocoran pada setiap bagian pematang. Yang ketiga adalah pengolahan dasar kolam budidaya ikan. Pengolahan dasar kolam dilakukan pada kolam tradisional dan kolam semi intensif, di mana dasar kolam berupa tanah. Pengolahan dasar kolam dilakukan dengan mencangkul dasar kolam sedalam 10-20 cm. Tanah tersebut dibalik dan dibiarkan kering 3-5 hari. Tujuan pengolahan dasar kolam adalah mempercepat berlangsungnya proses dekomposisi atau penguraian senyawa-senyawa organik dalam tanah sehingga senyawa-senyawa yang beracun yang terdapat di dasar kolam budidaya ikan akan menguap. Yang keempat yaitu adalah pengapuran kolam budidaya. Pengapuran merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kestabilan keasaman atau pH tanah dan air, sekaligus memberantas hama penyakit dalam kolam budidaya ikan. Jenis kapur yang digunakan untuk pengapuran kolam ada beberapa macam, diantaranya adalah kapur pertanian, yaitu kapur karbonat seperti kapur tohor. Yang kelima yaitu adalah pemupukan kolam budidaya ikan. Pemupukan tanah dasar kolam bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menghambat peresapan air pada tanah-tanah yang poros, serta juga menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton yang digunakan sebagai pakan alami benih ikan dalam kolam budidaya ikan. Jenis pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk kandang dan pupuk buatan. Dan yang terakhir yaitu adalah pengairan kolam budidaya ikan. Kolam yang telah dikeringkan, dikapur, dan dipupuk tersebut lalu diairi agar pakan alami di dalam kolam tersebut tumbuh dengan subur. Pengairan ini harus dilakukan minimal 4-7 hari sebelum larva atau benih ikan ditebar ke dalam kolam pemeliharaan budidaya ikan agar pakan alami tumbuh dengan sempurna. Ketinggian air di kolam ikan ini bergantung pada jenis kolam. Untuk kolam pemijahan, ketinggian air 0,75 sampai 1 meter. Kolam pemeliharaan 1 sampai 1,25 meter. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan penulisan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.